Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zara Nisa Nabila, mahasiswa semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai model kecerdasan emosional dari Daniel Goleman dan Richard Cooper. Check it out. Nah, model kecerdasan yang pertama itu ada kecerdasan emosional yang dipaparkan oleh Dr. Daniel Goleman. Nah, kecerdasan emosional yang dipaparkan oleh Dr. Daniel Goleman ini terkenal gitu melalui buku yang disusun oleh Dr. Daniel Goleman sendiri yang berjudul Emotional Intelligence. Buku ini juga sampai masuk majalah Times. Nah, Dr. Daniel Goleman sendiri memandang kecerdasan emosional sebagai pengantar perjalanan dan dalam menempuh wawasan ilmiah menuju kepada wilayah emosi. Nah, perjalanan menuju pada pemahaman yang lebih mendalam tentang saat-saat yang membingungkan dalam hidup di dunia dan juga sekitarnya. Nah, kecerdasan emosional dari Dr. Goleman sendiri ini, Dr. Goleman mengungkapkan jika kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri, dimulai dari diri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Jadi tidak hanya pada diri sendiri namun pada orang lain juga, jadi secara sosial. Nah, ini dilanjutkan dengan adanya inventarisasi yang dibuat untuk perbedaan antara kompetensi yang diperlukan untuk kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, dan keterampilan sosial. Nah, kompetensi kesadaran diri ini meliputi kesadaran diri emosional, penilaian diri yang akurat, dan kepercayaan diri. Intinya apa yang ada pada diri kita gitu. Nah, selanjutnya ada kompetensi kesadaran sosial yang meliputi empati, kesadaran organisasi, dan orientasi pelayanan. Nah, ini biasanya kan memang secara sosial ya, empati dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada kompetensi yang penting untuk pengolahan diri adalah pengendalian diri, kepercayaan, kesadaran, kemampuan beradaptasi, orientasi pencapaian, dan inisiatif. Nah, kompetensi keterampilan sosial termasuk mengembangkan orang lain, kepemimpinan, pengaruh, komunikasi, katalis perubahan, lalu manajemen konflik, membangun ikatan dan kerja tim. Nah, selanjutnya ada kecerdasan emosional dari Dr. Richard Cooper. Nah, Dr. Richard Cooper ini mengembangkan instrumen yang disebut peta hasil bagi emosional atau peta EQ. Nah, yang mengevaluasi lingkungan responden saat ini, literasi emosional, kompetensi EQ, nilai sikap EQ, dan hasil EQ. Nah, domain lingkungan saat ini mencakup dimensi tekanan hidup dan kepuasan hidup. Domain literasi emosional mencakup dimensi kesadaran diri emosional. Selanjutnya ada ekspresi emosional dan kesadaran emosional orang lain, intensionalitas, kreativitas, ketahanan koneksi interpersonal, dan ketidakpuasan konstruktif termasuk dalam domain kompetensi EQ. Selanjutnya ada dimensi nilai dan sikap EQ. Nah, yang mengevaluasi pandangan, kasih sayang, intuisi, radius kepercayaan, kekuatan pribadi diri, dan terintegrasi disertakan juga. Selanjutnya ada kesehatan umum, kualitas hidup, kecerdasan hubungan dan optimal, kesadaran emosional orang lain, intensionalitas, kreativitas, ketahanan, koneksi interpersonal, dan ketidakpuasan konstruktif termasuk dalam domain kompetensi EQ. Nah, dalam dimensi nilai dan sikap EQ, yang dievaluasi adalah pandangan, kasih sayang, intuisi, radius kepercayaan, kekuatan pribadi dan diri yang terintegrasi disertakan. Ada kesehatan umum, kualitas hidup, kecerdasan hubungan, dan optimal kerja dalam dimensi yang membentuk domain hasil EQ. Nah, peta EQ ini sendiri mengevaluasi interpretasi yang sangat luas dari konstruksi kecerdasan emosional. Bersama dengan berbagai dimensi terkait seperti lingkungan saat ini dan hasil EQ yang tidak sepenuhnya menjadi bagian dari konstruksi EQ seperti yang ditafsirkan oleh peneliti lain.
yang mengambil pendekatan ciri kepribadian emosional intelijen seperti Ruven Baron atau Daniel Goleman yang sebelumnya kita bahas. Nah, karena studi validasi kemampuan dan ukuran ciri kepribadian dari kecerdasan emosional masih dalam tahap awal, perdebatan tentang pendekatan mana yang paling berguna di mana keadaan tersebut itu masih belum terselesaikan. Nah, semuanya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita sama-sama bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.